Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk presentasi pada pagi hari ini saya ingin membawa sebuah materi atau sebuah cerita yang diambil dari buku yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Juga Mempengaruhi Orang Lain. Dan untuk cerita ini tuh nanti bisa kita ambil sisi positifnya ya, untuk kita mencari kawan dan juga bersosialisasi kepada orang sekitar gitu. Nah, untuk cerita dari buku ini ada salah satu cerita ya, yaitu tentang seorang karyawan pabrik gitu, seorang karyawan pabrik yang dia memiliki kualitas pekerjaan yang sangat baik, di mana dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan juga menyelesaikan tepat waktu, mencapai target. Pokoknya semua pekerjaan yang dia lakukan terselesaikan dengan baik. Nah, pada suatu hari pekerja ini untuk pekerjaannya menurun. Untuk hal-hal yang biasanya dia kerjakan dengan baik, tiba-tiba menurun gitu aja. Entah itu dari segi tidak tercapainya target, ataupun dari segi mungkin molor waktu atau gitu ya. Nah, sang atasan menyadari penurunan itu. Apa yang dilakukan seorang atasan kepada karyawannya? Tentunya kalau sebagai orang yang ingin menghakimi ya, dia pasti akan langsung menegur dan juga menyalahkan, kamu kenapa kok gini kayak gitu. Tapi sang atasan ini tuh untuk ke karyawannya dia bilang dan dia mengingatkan bahwa sebut saja namanya ini Adi gitu ya. Adi, kamu itu pekerjaan kamu itu bagus. Biasanya kamu menyelesaikan pekerjaan ini tuh sangat bagus 100% dan juga terselesaikan sesuai target. Tapi saya lihat akhir-akhir ini kok menurun ya, kayak gitu. Akhir-akhir ini kok kamu kayak ada perubahan. Nah, seorang karyawan pun ternyata tidak menyadari hal itu. Dia pemikiran dia tuh dia melakukan hal yang seperti biasanya dia lakukan. Tapi ternyata setelah dievaluasi oleh seorang atasan, emang kinerja dia turun dan dia hanya mengingatkan bahwa kinerjamu sebelumnya itu sangat bagus. Kenapa kok bisa turun kayak gitu. Nah, sang karyawan jadi berpikir, oh berarti aku harus lebih giat lagi agar kinerjaku lagi tuh bisa bagus dan reputasiku juga bagus di perusahaan. Nah, ada sedikit cerita lagi itu dari seorang pelayan dan juga seorang pemilik rumah ya, atau nyonya gitu. Nah, seorang karyawan ini memiliki sifat untuk pekerjaannya tuh dia sifat yang lemah, terus sedikit pemalas gitu ya, dan juga untuk berdandan diri itu dia kayak malas-malasan gitu. Dia tidak memperhatikan penampilannya, padahal dia kalau dilihat dia itu punya nilai lebih. Nah, seorang nyonya tadi jadi mengingatkannya dia, kalau mengasih tahu dia gitu ya, kalau kamu sebenarnya itu punya potensi diri dan juga kamu itu sebenarnya mempunyai kelebihan dalam diri kamu. Nah, seorang pelayan tadi juga merasa, ah nggak mungkin lah aku punya kelebihan yang dimaksud sama nyonya tersebut gitu kan. Tapi lambat laun dia berpikir bahwa yang diomong sama nyonya tadi itu merupakan nilai plus yang ada di dalam diri dia. Jadi dia mencari jati diri dia dengan cara memperbaiki penampilan dan juga memperbaiki cara kerjanya juga, dan akhirnya beberapa bulan selanjutnya dia akan menikah sama anak koki dari koki yang biasanya dia kan seorang pelayan ya, jadi dia mempunyai kepala koki. Nah, dia menikah dengan seorang anak dari kepala koki itu. Dengan dia memperbaiki diri dan juga sudah menemukan jati dirinya, mau memperbaiki diri, akhirnya dia bisa menunjukkan nilai plus itu kepada orang-orang. Nah, jadi poin yang kita bisa ambil itu kadangkala kita harus mengasih tahu reputasi seseorang atau kelebihan seseorang yang dimiliki seseorang itu. Karena kadang juga seseorang itu
nggak tahu bahwa ada suatu kelebihan yang tidak dia lihat tapi orang lain lihat. Dengan itu kita bisa berkawan dengan baik dan juga kita bisa berhubungan dengan baik dengan seseorang. Nah, itu dia yang saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.